balik lagi di YouTube channelnya Aloy dan Ule di Norwegia. Dan sekarang udah ada baby. Jadi bukan cuma Aloy dan Ule doang, sekarang ada member baru di YouTube channel kita. Aku bingung ngomong apa. Jadi welcome back di YouTube channel kita. Dan ini adalah video yang udah kalian tunggu-tunggu banget, dan aku tunggu juga akhirnya. Jadi sebenarnya aku tuh udah susah banget bikin video belakangan ini, tapi aku pikir aku pengen banget bikin video ini buat kenang-kenangan kita juga nantinya kalau si baby udah gede dan nanti dia bisa lihat perjalanannya. Dan ini video juga buat keluarga aku di Depok supaya mereka bisa tetap lihat update dari kita di sini gitu, Beb. Terus di video ini aku mau ngomongin tentang lahiran aku. Jadi kalau kalian mau tahu keseruannya dan kalian mau lihat kayak gimana penampakan si baby bule yang akhirnya udah launching, Bule Depok nih, ini catet nih, bener-bener Bule Depok. Nonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel kita. Let's go. Hari ini adalah tanggal 19 Oktober kalau nggak salah. Aku tuh agak masih ngilu-ngilu nih duduk sebenarnya ya, Beb ya, karena kemarin tuh aku banyak banget masalah pas aku lagi hamil-hamil yang terakhir, masa-masa sebelum aku lahiran. Aku tuh sempat ada masalah dengan ambeien, karena emang kalau misalkan lagi hamil itu wajar banget ibu hamil karena perutnya itu gede banget kan, neken, jadi kayak apa sih, gak tau lah pokoknya peredaran darahnya jadi nggak lancar segala macam, dan perut aku tuh gede banget. Jadi emang masalahnya lumayan serius. Aku sampai agak susah jalan, bukan susah jalan lagi, aku nggak bisa jalan. Terus dan ini juga karena aku habis lahiran normal, jadi semuanya masih sakit banget, masih ngilu, dan ini masih baru hari kedua setelah aku lahiran. Jadi ini adalah tanggal 19 Oktober, hari Rabu, jam hampir jam 6 sore. Kita masih di rumah sakit, Beb. Jadi ini adalah rumah sakit penampakannya, kamar kita di sini. Jadi ini kamarnya biasa aja, nggak kayak yang di Indonesia tuh kayak yang fancy kayak gitu. Kalau di sini kamarnya kayak gini aja bentukannya, karena ini rumah sakitnya gratisan. Jadi kita nggak bisa milih-milih yang kayak mau yang bagus VIP atau apa, pokoknya sedapatnya aja gitu. Terus sebagaimana kalian tahu, mungkin kalau kalian follow Instagram aku ceritanya lebih banyak di Instagram kemarin itu proses kelahirannya baby Alexandra. Jadi dia namanya nih Alexandra Putri Rukman Nureng. Jadi artinya adalah Alexandra apa sih ya, aku kok jadi lupa tuh kan, nanti aku tulis ya di bawah Alexandra tuh artinya apa. Terus si Putri itu artinya ya putri, maksudnya Alexandra putri dari keluarga Rukman dan Nureng gitu. Jadi dipanggilnya adalah Alexa. Alexa tuh kayak udah nama impian aku dari zaman baheula, sebelum aku menemukan jodoh aku itu. Aku pokoknya kalau punya anak maunya namanya Alexandra gitu. Jadi Alexandra lahirnya hari Senin pagi jam 5.41 pagi di Norwegia. Jadi lihat deh, aku ngoceh-ngoceh, dia tetap bobo nyenyak. Aku sengaja emang ngomongnya di sebelah dia biar dia bangun, karena kita mau bangunin dia biar nanti malam dia bisa bobo nyenyak. Kalau misalkan kita diemin terus, nanti dia susah bobonya ntar malam. Terus proses kelahirannya lumayan, dan kehamilannya juga lumayan luar biasa. Dari aku hamil pertama, semester pertama aku dapat COVID, terus aku mual parah, mau bisa kerja 1,5 bulan sakit, tapi kita bisa sempat ke Indonesia buat baby moon, alhamdulillah. Terus
masuk semester 3, memasuki masa-masa yang sulit lagi, segala macam sakit, pinggul aku sakit, asam lambung aku naik, ambeien, tangan aku sakit, ini pegal dan kesemutan, terus aku gatal-gatal, pokoknya semuanya aku lalui. Alhamdulillah selamat sampai akhirnya Alexa lahir. Jadi hari Minggu pagi itu Alexa sekitar 39 minggu. Jadi harusnya dia tuh 40 minggunya tuh hari Jumat atau Kamisnya gitu deh. Cuma pas di minggunya ini aku juga nggak tahu, aku juga selalu bingung kok aku nggak ada kontraksi sama sekali gitu, karena memang semua badan aku sakit, mungkin aku nggak berasa kontraksi kali ya gitu kan, tapi semua orang bilang nggak mungkin, lo pasti rasa kalau kontraksi itu sakit banget gitu kan. Terus akhirnya di 39 minggu itu hari Minggu, ya Minggu pagi aku tidur sekitar jam 2 pagi gitu, aku kok ngerasa kayak moments gitu, tapi kok intens ya, kayaknya ini kontraksi deh gitu. Dan akhirnya dia dimulai tuh kayak jam 2, setiap 10 menit dia satu kali gitu, satu kali, jadi selama 30 menit tuh aku ngalamin 3 kali. Terus aku sampai catat di HP gitu, aku belum bangunin Botsky tuh, aku cuma kayak wah ini kayaknya kontraksi, dan aku udah kayak oh asik nih aku kontraksi, aku seneng karena akhirnya ada tanda-tanda nih aku mau lahir gitu kan. Terus aku mau pipis ke toilet, ternyata aku flat darah. Disitulah aku mulai panik gitu, karena emang aku baca-baca artikel ke YouTube kayak gitu, pokoknya kalau berdarah harus langsung telepon dokter. Akhirnya aku telepon rumah sakit, aku bilang aku berdarah. Terus abis itu kata rumah sakit ya udah datang aja untuk dicek apakah ada pembukaan atau apa, pokoknya itu flat darah apa. Sebenarnya mereka bilang kalau darah sih sebenarnya itu wajar, cuman as long as darahnya bukan darah segar gitu kan, terus itu kayak pink gitu. Cuma aku menemukan kok ada kayak ijo-ijo, air ijo yang bau gitu, jadi akhirnya kita ke rumah sakit. Aku bangunin Botsky dulu, terus Botsky sempat kaget gitu, dan alhamdulillah banget sih doa aku dikabulin gitu, karena aku selalu berdoa banget ya Allah semoga banget, pokoknya pas aku kontraksi itu semoga Botsky itu ada di rumah gitu. Itu aja sih doa aku, mau kapanpun lahirannya, hari apa, tanggalnya, yang penting Botsky ada di rumah, jangan sampai aku sendiri gitu. Nah terus pas itu aku bangunin Botsky jam 3 pagi, kita berangkat ke rumah sakit. Nyampe di rumah sakit, dicek, dan ternyata aku baru pembukaan 1 beb gitu kan. Dan itu pertama kalinya aku dicolok-colok dan aku sakit sekali gitu kan, udah sakit kontraksi terus dicolok, udah pembukaan berapa, ternyata baru 1. Dan karena baru 1, jadi mereka nggak bisa ngasih kamar buat kita atau biarin kita di rumah sakit, karena emang di sini regulasinya kalau udah pembukaan 4 baru mereka bolehin kita stay di rumah sakit gitu beb. Terus akhirnya walaupun aku tetap kontraksi terus tiap 10 menit sekali, tapi menurut mereka itu belum intens, jadilah aku harus pulang lagi. Jadi walaupun aku udah mulus-mulus, aku pulang nih beb sama si Botsky. Habis pulang nyampe rumah tuh sekitar jam 6-an gitu, jam setengah 6. Ya udah aku bilang sama Botsky udah tidur aja segala macam, aku juga nggak tahu ini bakal lanjut kontraksinya atau apakah dia akan stop gitu kan. Terus ternyata pas jam 6 itu aku coba tidur, ternyata kontraksinya nggak berhenti. Jadi Botsky tidur di kamar yang terpisah. Emang kita udah lama tidurnya nggak bareng-bareng, karena semenjak aku hamil itu aku nggak bisa tidur, jadi Botsky kasihan kan, akhirnya dia tidur di kamar yang satu lagi. Jadi dari jam 6 itu sampai jam 1 siang aku kontraksi yang tidak berhenti-berhenti. Selama itu aku kontraksi terus tiap kira-kira 5 menit sekali. Tapi si susternya bilang kamu boleh datang lagi ke sini kalau kontraksinya itu udah setiap 3 menit sekali, atau pokoknya intens dalam 10 menit tuh udah 3-4 kali gitu. Sedangkan aku tuh baru per 5 menit, jadi takutnya ditolak juga kan sama si rumah sakit. Akhirnya aku tahan sampai jam 1, tunggu Botsky bangun dulu biar dia bertenaga, karena kan tadi dia nggak tidur. Barulah kita ke rumah sakit lagi, dan itu tuh dari jam 6 sampai jam 1 terus-terusan kontraksi beb, astagfirullahaladzim. Aku kayak
Ya Allah, tolong, aku nggak tahu gimana deh tuh. Boski cuma bantuin aku setiap kontraksi, dia pijit-pijit sini aku karena itu agak-agak ngebantu dikit. Yaudah, akhirnya kita nyampe di rumah sakit. Pas dicek lagi ternyata udah pembukaan 3 ya Beb. Setelah pembukaan 3 itu aku juga udah bilang sama Boski aku udah nggak mau pulang lagi. Soalnya kalau aku pulang aku tuh ntar parkiran lagi, jalan lagi, aduh aku udah gak sanggup banget. Jadi aku bilang sama Boski aku gak mau pulang lagi, aku mau di rumah sakit aja gitu. Pokoknya aku mau mohon, aku mau stay di rumah sakit aja. Terus ternyata pas dicek aku udah pembukaan 3 dan dibolehin stay di rumah sakit. Tapi si Boski gak boleh ikut nginap karena aku belum pembukaan 4 Beb. Jadi pokoknya kalau udah 4 baru boleh gitu. Akhirnya sambil kontraksi terus-terusan aku kayak udah gak tau deh, pokoknya udah galau abis sambil mikirin entah gimana kalau aku sendirian di rumah sakit kayak gitu. Cuman susternya pada baik-baik sih, mereka bilang ada kita, tenang aja segala macam. Terus aku sempat ditawarin untuk berendam di air panas kayak gitu sama mereka untuk coba ngurangin rasa kontraksinya aku kayak gitu. Terus aku sempat disuntik kebal yang rasanya tuh kayak aduh tuh parah banget sih tuh suntikan maut itu. Jadi aku disuntik 3 suntikan, harusnya 4, cuman karena aku udah gak sanggup yang keempat aku bilang no. Dan itu aku bener-bener teriak kayak orang gila atau suntik maut itu Beb. Dan ternyata suntikan itu juga tidak membantu, udah sakit-sakit saya. Terus akhirnya yaudah pokoknya aku tetap kontraksi terus tuh Beb dari pagi sampai malam itu, dan nggak bisa diapa-apain, cuma dikasih paracetamol yang mana tidak membantu. Terus habis berendam air panas juga tidak membantu. Terus pas dicek lagi jam 8 malam, alhamdulillahirabbil alamin, aku masuk pembukaan 5 Beb, yang artinya Boski boleh stay di rumah sakit. Terus si baby juga kok si baby belum ada nih. Berarti akhirnya aku boleh stay di rumah sakit dan kita boleh pindah ruangan ke ruang bersalin akhirnya tuh Beb, jam 8 malam atau jam 9 malam. Aku tuh di situ sampai nangis tuh, nangisnya tuh nangis bahagia dan nangis kesakitan. Jadi di situ aku udah nangis kesakitan udah berapa kali nggak tahu, tapi di momen ketika aku pembukaan 5 aku nangis bahagia kayak aku boleh, wow, aku akhirnya boleh pindah kamar dan Boski boleh stay gitu. Makasih banget ya suster, makasih gitu. Di susternya juga kayak terharu gitu. Akhirnya kita pindah ke ruangan bersalin gitu. Jadi ini adalah ruangan bersalinnya, ruangannya bagus banget, fancy, nyaman, tenang, dan yang paling menyenangkan di sini aku boleh pakai yang namanya suntikan epidural. Kalian kok nggak tahu epidural apa, kalian google aja ya. Pokoknya itu intinya kayak bius lokal gitu dari pinggang ke bawah. Jadi aku tidak merasakan kontraksi lagi Beb untuk sementara. Dan dari jam 9 itu sampai jam 2 pagi aku gak rasa apa-apa. Enggak deh, jam 10-an kayaknya. Pokoknya aku udah ngerasa enak banget karena aku dapet suntikan epidural. Jadi aku bisa makan Burger King. Karena sebelumnya aku gak makan sama sekali Beb. Dari subuh sampai jam 10 malam aku belum makan apa-apa sama sekali karena gak nafsu Beb. Ya Allah Beb, minum aja tuh kerongkongan udah tidak bisa menelan, Masya Allah. Ya udah pokoknya akhirnya sampai jam 2 aku pembukaan 10. Dan ini pembukaan 10 itu bener-bener deh tuh ya, yang namanya perjuangan dimulai kembali karena ternyata bius lokalnya udah hilang Beb. Jadi ya udah semuanya seperti ibu-ibu lainnya yang hebat alami, aku juga alami. Jadi kontraksi itu luar biasa dari jam 2 pagi sampai jam 5.30 pagi itu aku rasain, dan aku udah kayak aduh udahlah, pokoknya yang namanya lahiran, hidup dan mati itu ya ternyata kayak gitu rasanya. Masya Allah, ya Allah, udah gak ngerti lagi deh rasanya, gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Terus akhirnya Alexa lahir jam 5.41 dengan bantuan 3 orang suster aja, 3 orang bidan. Di sini kalau lahiran normal kita pakai bidan aja. Jadi mereka yang satu di depan, yang 2 di samping kanan kiri aku megangin paha aku supaya aku bisa dorong Beb. Dan itu aku juga nggak tahu dapat kekuatan dari mana ya, karena aku udah capek banget dan aku cuma pengen ini selesai gitu, kayak ayo
kita beresin nih cepetan gitu. Jadi aku kayak ngeden-ngedennya sampai aku nggak tahu, mungkin aku pup kali ya. Jadi aku sekuat tenaga sampai si bidannya tuh bilang, ih kamu bagus banget, kamu tuh hebat banget, kamu keren banget. Mereka semangatin kayak gitu. Dan aku udah bilang kayak aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak kuat kayak gitu. Di sini nggak bisa beb, mau ngomong apapun, mau nangis darah sekalipun, kalau emang nggak ada kenapa-napa dengan kondisi kamu dan si bayi, mereka nggak akan kirim kamu untuk sesar. Jadi kamu harus lanjut terus sampai selesai gitu beb. Jadi ya akhirnya Alexandra lahir ke dunia, dan aku juga kaget pas dia lahir tuh. Aku bener-bener yang hah, udah selesai gitu. Kayak pas aku lihat bayinya diangkat, aku kayak hah, udah gitu. Jadi aku nggak ada nangis atau apa, karena aku udah capek, ngantuk, dan aku kaget dia udah datang terus tiba-tiba dia taruh di aku gitu. Jadi kayak Masya Allah, semua perjalanan ini ya nak, uh, kita akan bersama selalu, mulai dari kemarin sampai Insya Allah selamanya ya. Dan iya itu dia tadi ceritanya. Ini udah panjang banget videonya. Tadi aku pikir kayak aku mungkin cerita 10 menit aja, tapi ternyata tidak mungkin. Jadi ya udah, aku mau bangunin Alexa dulu, nanti kita nyambung lagi di video kita berikutnya. Mungkin besok kalau misalnya aku mau pulang, terus aku tunjukin kamarnya lagi, terus besok kita pulangnya gimana. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton YouTube channelnya Ale dan Ule di Norwegia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita supaya aku makin semangat bikin video untuk kalian. Dan thanks for watching us. Dadah! Bonus video buat yang udah menunggu-nunggu kayak apa sih babynya bule Depok Norway ini. Babynya masih bobo tuh. Terus dia beratnya kemarin itu pas lahir 4,02 kg beb. Pantesan ya maminya tuh sakitnya banyak banget, susah banget lahirnya, karena ini babynya gendut sekali. Tuh dia masih bobo. Ini kemarin dikasih boneka sama neneknya di sini. Jadi nonton terus video aku ya Om Tante kalau mau lihat aku terus. Dadah.